Podcast sambil dengar bersama Authentic City Silver Space pasti keren. Welcome back on Podcast sambil dengar. Podcast sambil dengar. Selamat datang di Podcast sambil dengar. Udah podcast YouTube lah. Selamat datang di channel YouTube Podcast sambil dengar. Yeay. Alhamdulillah ya Allah. Gelasnya kosong. Itu main properti. Gak ada bong. Aduh. Bagaimana Akhirnya. Alwan? Sorry ya telat Bro, 2 jam. ini sekarang harus punya angle bro. Iya. Sekarang mata udah Kita baru sudah banget. ada yang jangan, namanya jangan. blockingan. Males. Jadi harus Apa itu kamera dunia TV? Dasar kamu budak. Senang sekali hari ini tentunya di episode ke-20. Perdana di YouTube. Dasar tidak hafal. Ini episode berapa bro? Episode sekian. 25. Iya 35. benar. Jadi Silakan. nggak apa-apa. Santai aja karena malam siang hari ini. Dipanggilin Kita- aja di dalam. Siang hari ini kita lagi nge-tag podcast dan juga perdananya kita untuk visualnya di channel YouTube Podcast Sambil Kok Dengar. gue jadi grogi ada 2 kamera kayak gini ya. Ya nggak apa-apa lah, di sana ada, di sini ada. Ya udahlah, jadi daripada lama bridging kita kenalin dulu nih. Oh iya. Kita mau aja ngobrol. Sekarang kita Ya lagi kan? ngobrol sama salah satu penggerak. Penggerak. Yang punya banyak kegiatan, movement, terus brand lokal juga iya, Oh iya. band-bandan juga iya. Apa yang lu nggak punya? Apa ya? Nggak usah dikenalin ya. Yang- Buat anak-anak Kendari yang scene-nya di musik dan perclotingan pasti tahu dia. Main lah, Yoi. main. Tapi sebelum itu kita sekarang kalau misalnya kalian melihat di new face kita tentunya di channel YouTube. Nah, Kita juga siang hari ini perdana channel YouTube. Yang kedua perdana bukannya juga. itu Avi? Iya, itu Avi perdana. Beda lagi, Bos. Ya. Wow, sangat Wow. lawak Bapak Alwan. Iya, Wah, biar enjoy kocak. Nah, Biar cair, biar ini cair. pertama Cair. perdana channel YouTube. Terus perdana juga kita nge-tag siang. Selamat Bapak iya. Alwan. Ya, oh iya, selamat juga Bapak Alwan karena pekerjaan baru itu menjadi barista di Nggak tempat ada, yang nggak keren ada. ini. Nggak ada baru-barunya. Tempat keren ini. Nggak ada baru-barunya. Kita lagi di Vimy Coffee tentunya. Ya benar. Ini coffee shop yang sederhana. Ih, humble keluar, Bos. Yang suasananya home ya sekitar gini Iya. lah. Alamannya 2 hektar. Iya, humble diselipin ria. Enggak ria, cuman harus tahu aja. Yoi. Dan juga tentunya terima kasih buat Vimy Coffee Barn Oke. telah mensupport kita tentunya di Benar. tempat yang Lu sangat jangan kece ini. terima kasih sama gue, tapi yang punya ya. Ya, dan Alwan juga kerja di sini jadi buat kalian semua Kita episode di sini terus. Iya. Kosong. Sumpah saya grogi karena baru pertama kali channel YouTube dan tentunya mudah-mudahan ini Kirain banyak gua aja yang yang nonton. grogi. Nah, pertama kan banyak kita kan movementnya itu hanya pengen bikin podcast yang sederhana. At least itu recordnya di handphone. Yang kedua mulai ada tim-tim Iya benar. dengan Mulai alat. banyak penggajian gitu. Wow. Iya kan. Penggajian anak-anak Iya, nih gara-gara nggak kamu nih. usah di-announce, Bos. Nah, yang kedua kita mulai dengan perangkat-perangkat ya, alhamdulillah memadai. Yang sederhana juga. Ya. Karena permintaan juga sekarang kita ada di channel Iya, YouTube. Bener ya. Jadi Berarti harus pakai gini-gini dong. Selamat datang di channel YouTube, kayak gitu-gitu ya. enggak sih kayaknya. Enggak, Kurang ya. Oke deh. Oke, jadi hari ini kita ngobrol bareng Iwan Lergo. Yuk. nama aslinya dong nama Iwan aslinya. lah, Iwan sebenarnya. Iwan. Iwan saja. Oh iya. Iwan saja. Ada By the nama way. Iwan saja. Ada. Bro, kita udah lama berteman, Bro. Nama Iya. lengkap kamu siapa yang Lu di KTP? lama temenan, gue lebih lama. Iya, Oh, gue iya. lebih. Iya, iya. Saya lebih lama sama dia. Iya. Iya. Di nama di KTP sebenarnya ada Lergonya. Nggak ada lah. Nggak ada. Itu cuma nama apa ya? Nama identitas lah. Karena nama Identitas. Iwan itu kan nama yang umum di Iya, Indonesia. iya. Yuk lah, Ada Iwan. Fals. Iya. Laiva, Iwan Mandonga ada. Iya. Laiva. Ada Laiva. Jadi nama sebetulnya Nama asli kalau di KTP ya, Iya. KTP Muhammad Iwan. Muhammad Iwan. Oh. Iya. Yang zaman dulu tergila-gila sama Wima ya. Oh iya. Waduh, jadul. Jadi kalau jadul, boleh tahu Pak. Liergonya itu yang banyak orang bilang siapa Iwan Liergo. Liergonya itu banyak orang nggak tahu. Sebenarnya Liergo itu apa? Liergo itu sebenarnya nama untuk identitas saja sih. Soalnya kan seperti yang tadi saya bilang nama Iwan kan umum. Takutnya Iwan Jadi- saya ketukar sama Iwan yang lain gitu kan. Nah, dibikin gak umum gitu. Iya, dibikinlah identitasnya di belakang. Ya, Kayak jangan gitu. sampai nanti kamu dipanggil Iwan Fals. Iwan Fals. Nah itu dia. Pasti Beda. lawakannya kayak gitu. Lawakannya kayak gitu. Keren. Hahaha. Lawak banget. Mencoba, Sumpah. usaha, Coba bos. usaha. Nah terus. Itu aja sih.
buat identitas aja. Kalau story-nya sebenarnya karena apa ya? Campur dulu nonton ini apa? Titanic. Leonardo DiCaprio. Oh. Leonardo-nya diplesetin jadi Liergo. Oh, lihat. Kayak gitu aja Oh, sih. sebenarnya Ya awal Allah. dari situ. Iya. Ya, dari Umur situ. segitu. Iya, ya ketahuan lah ya. Pinter ya. Iya. Pinter. Pinter ya. Dan memulai dengan nama itu dari umur Umur 2 tahun. 15 kali. waktu ini loh awal-awal Twitter 2009. 2009. Oh, Oh iya, benar. Jadi sebelum kita digital banget ya, udah Nah. kepake gitu Iya, ya. udah kepake. Dan mungkin kalian belum tahu kalau Alon itu se-junior high school, Iya. Iwan Lergo ya. Junior. Iya kan? Pokoknya SMP lah, kita SMP. satu SMP lah, sama-sama SMP. Senior high school SMA. Iya, Waktu Alwan masih rambutnya Beda masih lah, rambut beda mangkok lah. dulu itu Alwan. Iya rambutnya belum segitu. Oh iya, kalau misal kalian penasaran kalau podcast gimana perawakan kita ya seperti inilah. Kita sederhana anaknya, cuman kaya aja dari lahir. Walah. Tetap pria ya ujungnya ya. Saya minum dulu bos. Dan isinya itu Pak. Oke, jadi memang dari dulu pengen berbeda, kalau boleh dibilang ya, karena Iya. dari yang gua tahu orang dulu zaman-zaman ngeband awalnya suka yang Jepang. Iya. Jepang banget ya. Jepang banget dulu. Sebelum ngebahas ke sini Jepang dulu nih. Iya, Yang Chris dulu nih. Iya, boleh. Ya. boleh. Basicnya berarti anime. Enggak atau Oh, enggak sama enggak sekali atau sih. lebih ke musik? Cuma musik. Musik. Hanya musik dan subculture-nya musik. Oke. Jadi kayak anime atau apa itu enggak ngerti. Enggak sih. ya. Terlalu Jadi- spesifik ya. Jadi nggak selamanya yang suka musik Jepang-Jepangan suka anime. Tapi Iya. yang anime pasti suka musik Jepang. Nah iya kayaknya seperti itu. Iya kan? Yang suka musik Hukumnya kayak seperti yang itu. suka musik Jepang belum tentu wibu. Ya terserah kamu. Yang lah ya. wibu Iya bener belum tentu. Iya kan? Gue gak pengen ngomongin wibu, takutnya soalnya banyak teman-teman yang Kan wibu banyak orang yang ternyata. mengira Iya. bahwa kalau misalnya suka musik Jepang, at least dia suka anime dan juga Ya. terstruktur dengan yang namanya wibu. Ya kan? Bapak apakah seorang wibu? Gue kayaknya wibu deh. Kenapa? Oh kalau dari perawakan bisa. Enggak, nih. kalau Perawakan lu bisa nih. nonton cuma 4 orang, enggak wibu. Ah, Kecuali gimana? di atas 4 model baru wibu. 4 model. Sabar. Saya bingung sendiri. Iya. Ibu itu apa ya sebenarnya? Iya kita nggak Enggak, ngerti maksudnya ya. contoh kayak nggak apa gitu, kayak One Piece, Oh satu model iya, One iya. Piece, Naruto. Naruto. Iya benar-benar. Dan kawan-kawan lah ya. Maria. Hah. Ini apa sih? Tenang aja. Ini ada penonton bayarannya ya podcast Uzumaki, pendengar ya. iya kan, Sugi, Kita- Sugiono, ya gitu-gitu. Itu enggak Oh. bukan ranah kita. Oke, balik lagi nih. Awalnya suka musik Jepang, terus akhir-akhir kesini-sini suka musik Apa? boleh Cadel. bilang metal apa hardcore sih? Bedanya itu apa sih? Aduh gue mau. Tapi lu kayaknya mainin semua genre deh. Ya. Nggak, aduh, kalau ngomongin apa metal atau hardcore ya kita sebut saja underground lah ya. Oke. Biar di satu Biar atap semuanya gitu. ya. Ya. Bener-bener. Musik Tapi bisa cadas kayak lah. gitu teman saya banyak yang beda-bedain. Oh ini kamu anaknya post hardcore, anak hardcore. Ya, lebih anak di metal gitu. bidang-bidangin lagi gitu kan, di Iya, sub lagi. benar. Boleh juga kalau yang ngerti boleh juga. Iya Tapi benar. buat Gua kan gak ngerti nih. Gua kan anaknya folk banget nih. Iya, iya. Bandanera, Waduh. Danila, gua Itu keren, keren, kawan keren, banget keren. tuh. Playlistnya si dia atau Alon banget, Iya. bro? Oh si Ini dia buat kayaknya. dia, gitu. Oke, sebuah pemberitahuan. Iya. 2021 amin ya. Wow. Masuk saya ke situ. Iya benar. Bos, kalau udah ada YouTube sering-sering hadap kamera. Janganlah. Jangan Malas. kelihatan. Gua tuh kayak harus awam eye contact. dong. Oh iya. Asik. aus. Eye contact. Nah, terus Wan, kalau misalnya ngomong-ngomong soal musik, seberapa intunya seorang Iwan Liargo? Mungkin kan, ibaratnya kita kan Ini denger for nih your yang suka sama information, musik ya. gue dulu seband sama Iwan, tapi Iya. udah lulus sekolah gitu kan. Iya karena Ivan dan Iwan gak sekolah. Enggak, bukan Gak nggak sekolah. sama sekolah gitu. Iya, libur, maksudnya lagi libur. Gak libur ya. Gak libur. Pakai C. Enggak, Jadi maksudnya. satunya sekolah yang satu, satunya sekolah yang satu. Nah, terus gue dengar yang gue tahu Iwan ini udah mulai dari SD SMP. Ngoleksi-ngoleksi kayak kaset. Maksudnya Oh. into ke musik lah ibaratnya. Into ke musik ya dari SD lah. Dari SD. SD tuh sudah mulai bukan beli sih, dibeliin sama orang tua, mulai tuh beli kaset, beli CD. Ya benar-benar. Apa? Dengan cara nangis-nangis gitu ya. Iya, ya kayak gitu lah ya. Ya, Mohon-mohon, bisa kayak gitu. mohon-mohon gitu Ya, sama orang tua. benar-benar. Udah dari SD, SMP mulai ketemu sama teman-teman yang into juga sama musik. Benar. Dan intunya ini bukan buat denger tapi buat main. Akhirnya start main musik di situ lah.
dari SMP. sampai Terus kalau sekarang. misalnya dari SMP gitu, berarti emang udah mau jadi ada angan-angan menjadi pelaku kah atau hanya cuman sebagai awalnya itu penikmat cuma aja? hobi Iya. atau iseng-isengan, ada duit ke studio yuk yang latihan gitu. Iya kayak gitu sih pasti ya Tapi dasarnya ya. latihan 12 orang dalam satu studio Oh iya. di Balkot tuh. Sempat ikut Aduh juga jadul apa? jadul. Iya iya Ganti iya. ya? Ganti jadul aduh Iya, Tuhan. 5 orang yang main, ya, yang Yang lainnya tim Hore. Yang lainnya tim Hore. Tapi kalau misalnya kayak gitu, apakah memang di kan era bisa dibilang kita satu era lah ya? enggak, kamu beda. Oh, kamu kan beda. Kamu jauh. kamu kan mature. Cuman mukanya aja. Jadi kita Aduh. berbeda umur sangat jauh ya. Ivan muda banget ya. Ya. Itulah pokoknya ya. Iya iya. Nah, terus kalau misalnya bisa dibilang adalah zaman era-era 2000-an itu atau akhir 2000-an ya lah. 2000-an, 2000-an ya. ya awal. 2010 ke bawah berarti Iya, iya. ya. Itu kan udah banyak tuh masuk di Indonesia musik-musik yang bisa dibilang subculture banget gitu Ya. kan. Kayak boy Nah, band gitu girl Iya, band. pokoknya banyak lah kelas-kelasnya. Dan waktu pertama kali dengar musik langsung nyelip satu musik apakah mungkin untuk Iwan yang benar-benar Atau lagu "Aduh, kayaknya deh ini yang gua nyangkut." banget nih. Sebenarnya saat bisa dibilang saya agak internet freak lah saat itu. Jadi ngulik satu band dulu kan masih era-eranya emo kan. Masih Ya, era-eranya ya, emo. ya. Ngulik satu band kenal lah sama genre-genre screamo. Alternatif punk yang masih ada hubungannya dengan emo. Dan juga subculture yang lain sebenarnya karena di era itu pendekatan itu lebih karena internet sih sebenarnya. Dari situ akhirnya berkembang sampai sekarang banyak sekarang kan berkembang terus tuh subculture subgenre. Iya. Kayak gitu sih sebenarnya. Tapi lu pernah ngerasa kalau misalnya dikucilkan dari pergaulan musik Karena kan beberapa orang tuh kalau terlalu milih apa ya? sesuatu yang beda. Oh, daripada iya. 2000. Biasa dikucilkan. Benar, biasanya. karena kan lu milih Anda tahu sekali ya. ya kan, kita kita Soalnya semua tahu sama-sama bahwa dulu, kita bapak itu dari sama-sama. kecil nggak punya teman. Iya iya. Iya, saya kurang. Jadi mami papi tuh melarang untuk gaulnya Mami papi. ini apa sembarangan gitu. Oh, iya, iya. Jadi kayak dipilih-pilih orang yang boleh gaul sama gue tuh ini gitu. Iwan, oh ya temannya udah. Nah terus SMP apakah kamu termasuk salah satu orang yang Apa? mayoritas kah di pertemanan kamu atau Boleh gue yang jawab? Enggak, Anda. enggak? Apa kan biasa gitu tuh kalau misal kayak di tongkrongan kita kalau seumuran kita kan ibaratnya kamu nih duluan lah untuk kayak contoh untuk kayak fanatik ke suatu hal. Contoh benar. at least itu musik gitu kan. Oke. Berarti mungkin teman-teman kamu apakah di situ mayoritas memang benar-benar semua dengar musik dan juga seperti kamu fanatiknya kah atau minoritas? Kalau era pertemanan kapan nih? Sekarang atau yang dulu? Yang dulu lah. dah. Yang Waktu dulu, waktu awal-awal kamu ya. suka nonton itu. Oh iya waktu nonton itu apa ini? Oke. Banyak kan nonton TV. Internet freak itu gak cuma musik, Pak. Iya, Oh, iya, iya, banyak iya. situs-situs yang bisa menambah knowledge. Kalian Iya, pasti tahu bener. juga itu. Maksudnya kan LKS kan zaman dulu itu susah banget ya, maksudnya untuk mencapai nilai 100 itu butuh internet yang dan research yang sangat banyak gitu. Nah, Jadi nah. Sabi. memang internet itu zaman dulu sangat berguna Terus buat ini gimana, sekolah Iwan? gitu. Oke, dulu mau dibilang minor juga mungkin karena apa ya dulu ya? Mungkin itu kan eranya kita masih sangat-sangat bocah lah ya, SMP Sangat. gitu, bocah Sangat masih. banget. Kebetulan saya suka dengan satu musik yang agak no mainstream. Benar. Mungkin menurut saya teman-teman tidak suka karena kenapa Iwan beda sendiri ini musiknya. Karena semua orang punya fase imonya masing-masing. Nah, Iya, ketika itu dia. semua anak SMP 9 nonton UFO, dia nonton emo. Ya kan? Iya kayak gitu. Jangan imo. Imo. Cuma di Mac TV. Iya, Ya. sama jihad pagi-pagi. Iya, pagi-pagi. Kesadaran nanya anjir. Iyalah. Bener kan? Bener Imo kan? sama jihad di Mac TV. Iya, jangan lupa ya itu di channel YouTube mereka juga. Sharing channel YouTube, Bos. Iya, Yo, iya, sekarang kan ada YouTube. Geli aja. Ivan YouTuber. YouTuber, influencer, ya gitu-gitulah ya. Jadi Nah, untuk sampai di fase itu berarti struggling dong, maksudnya kayak Iyalah, Lu lu ngasih kan tahu. tahu sebenarnya. pura-pura nggak tahu aja. Sebenarnya lu kan tahu. Jadi untuk mengenalkan untuk ke teman-teman ini loh yang lagi apa banyak orang dengerin di luar kota ini gitu. Tapi kan pasti dapat pertentangan yang gimana ya? Lumayan, Masih lumayan. dengernya yang pop juga, yang masih di dahsyat di inbox Iya. itulah menjadi playlist dadali. Gitu kan.
Iya. 5 minutes. Awas aja kalau di sponsor sama Musika. Ya. Iya. Alhamdulillah lah. Musik oke, musik keren, musik keren. Aquarius musik Indo. Oh itu. Boleh. Sabi. Stafa. Jadul lagi. Tempat Nah, download terus, lagu zaman Wan, dahulu. dulu seberapa, misalkan sekarang kita nggak bisa nih memberikan standar suatu fanatik seseorang gitu kan. Ya. Kalau misalnya dulu seberapa fanatiknya seorang Iwan Liergo terhadap musik di hidup. Apalagi di zaman dulu nggak ada platform yang Benar. semudah ini Iya, gitu. iya, benar-benar. iya. Dulunya Gimana, Wan? Tinggal ini dapat. Dulu kayak ibaratnya untuk nyari kasetnya kah, proses-prosesnya Materinya, untuk itu materinya lah. Materinya. majalah. gitu. Nah, gimana tuan? Dengan perekonomian yang nggak Iya dulu, kaya iya gitu dulu ya. kan masih masih bocah, uang Iya. masih dari Oh, orang tua. Kata-kata Iya, bapak bener. kayak menuduh. Iya, dulu. Soalnya Iya. dia tuh banyak banget koleksi zaman dulu tapi nggak tahu uangnya dari mana. Iya. Gitu. Ngepet Mungkin dia kan? puasa gitu. Kita nggak tahu bos. Oh ini mau bahas apanya nih? Dari mana dapat itunya atau Iya, gimana? iya. Maksudnya ibaratnya seberapa fanatik kah engkau? Seberapa fanatik itu tergantung yang lihat juga sih. Sebenarnya ada yang bilang, Iwan kau terlalu fanatik, padahal kayak biasa-biasa saja deh. Masih ada yang lebih parah gitu kan? Bener, padahal namanya nggak cingkrang kok. Iya. Ya, wow. Osta. Bapak Alwan sudah siang ini. Saya belum makan siang. Pikiran saya Enggak, kacau. Maksudnya kan ini berarti imannya itu lebih tinggi gitu loh. Tangannya udah nggak cukup. Jadi Nah, terus gantung. dulu kan Iya, sempat iya, bisa. nyari kaset juga, iya. Untuk Dulu kayak era peralihan sih sebenarnya. Di era kita itu era peralihan menuju digital. Benar. Jadi dulu itu tapi kan orang belum banyak gitu kan. Belum banyak. belum, tapi yang mulai duluan sekarang udah kaya pak. Oh iya. Iya, yang mulai duluan udah. Reverb Nation. Iya. ya kan? Bener. Yang udah SoundCloud itu. SoundCloud. Anjir. SoundCloud ya. Heeh. Di situ mencari, kalau misalnya kalian pengen cari perempuan-perempuan indie. Ya, di situ SoundCloud dia. buka. Indie ya. Indie beginning. Indie Nah, terus Wan. Ya jadi kalau CD, kaset apa segala macam sebenarnya itu di era SD ya. Pas SMP kan kita peralihan tuh. Mulai lagu tuh dengarnya di HP. Iya benar. Dulu kan masih tip atau apalah kayak begitu. Nyuntik gitu 30.000. Nah era kita tuh di situ. Iya. Lagu tuh nyuntik. Jadi satu lagu 1.000 dulu. Sharingnya pakai Bluetooth. Sharingnya pakai Gitu. Bluetooth. Update BBM nonton bokep pak. Sharing lagu. Itu semua hak manusia. Iya. Tapi Normal, yang gua kenal normal, ini adalah normal. si Iwan ini kan kita mulai ngeband 2000 berapa 13 kita? awal. 13 akhir, 13. pertengahan atau akhir? Nggak tahu. Ya Ivan masih SMP ya. Wow, saya masih SD. Benar. Puas bapak. Nah, di 2013 itu kita itu sering ngeblend bareng gue, Iwan, Haidar, Haidir, Rois, Andri. Dan semuanya satu sekolah kecuali kamu ya. Jangan Iya, terlalu iya, di bener, pojokan bener. Bapak Enggak, Alwan Budi enggak, Kusuma. biar jelas. Saya tahu saya bukan sekolah bagus. Iya. Tapi keluarannya bagus. Iyalah, kalah telak underscore. Nah, ibaratnya dulu ini gue kenal Iwan itu adalah salah satu internet freak. Karena Ya, internet kenapa? freak, iya. Dia ini selalu ngulik dengan notebooknya dulu, notebook Acer yang zaman dulu. warna hitam. Ya, sampai Yang kebelah. fun fact-nya adalah biasanya para penonton semua di rumah, ya para kan? penonton. Para penonton atau para Jadi ngeri siapa lah. ini. Biasanya kalau teman-teman Sedih semua gitu juga kan, ya. ada yang namanya kalau di notebook atau laptop itu C sama D, data C, data D. Benar. Ya kan? Dan terkadang itu nggak merah. Nah, tetapi biasanya kalau normalnya ya manusia, yang merah itu adalah D. Ya kan? Oke. Tapi seorang Iwan Liergo itu di notebook Acernya itu yang merah itu C C. sama D. Ada harddisknya lagi merah juga. Saya nggak tahu apa. Nah, saya kan kolektor video. Oh, Video offline. Saya suka nonton video video offline. video. Iya, vlog yang kayak gitu-gitu Oh, dari kayak dulu. 2013 ya video Iya. vlog ya. 2013 banget. Sudah ada. Iya. Vlog banget 2013. Udah ada. Udah ada. Cuman ya orangnya berdua begitu kadang ini. Karena ada ceritanya, Ada dari luar, ceritanya, ada iya. paket, Topless. Ngerti, saya ngerti. Iya kan, kayak gitu. Dan siapa? Ada bapak, kayak gitu kan. Kayak gitu-gitu. Tukang kebun, Ayo bisa Pak, ya. masuk gitu. silakan ngeteh dulu gitu Jadi kan. zaman 2013 itu ya ini buat semua yang di rumah ya kan lagi nonton. Kebanyakan anak muda di era itu adalah sering nongkrong bareng dengan satu laptop gitu, sharing lewat ini apa? Hard disk bisa, ya, flash disk bisa Iya, gitu. kabel data bisa. Kabel data bisa, tapi banyakan folder liburan. Tapi kan biasa begitu untuk kayak foto, dinikmati video. sendiri gitu kan. Bapak Bapak ini dibisniskan. Jadi sekian gitu ya. Iya. Jadi wah itu tuh jadi kayak ini ya, maksudnya kayak
pencetus juga ya ternyata. Iya. Barang kayak gini bisa jadi duit coy. Nah, itu bisa di bisnis kan. Ibaratnya kita kan contoh kita cari video klipnya band ini. Iya, benar. Kalau ada yang pengen nonton video klip Walaupun gitu kan, itu dia nggak ada akses. Ya, Iwan Iya. lah solusinya. Walaupun terhitung itu nggak halal gitu karena kita ngedownload tanpa bilang gitu. Nah, Iya. itu. Coba bilang, Kenakalan remaja lah Iya, ya. Kenakalan remaja. oh nakal ya? Ya Nakal. gimana? Nakal. Sampai pernah dia lantaran kuat banget nonton video klip sakit ya Wan ya. Sakit ya. Bapak juga kalau nggak salah ya. Iwan pernah Semua ketawa, semua pernah ini, semua pernah. Semua pernah. Sampai sakit seminggu katanya. Semua pernah. Gini, ada fase di mana Iwan itu suka banget begadang dan makan. Akibatnya berat badannya naik. Oh, iya, Wan. Gitu. Iya kan? Jadi Nah, banyak mungkin pada saat sakit itu gitu ya. Karena imun mungkin drop. Imun drop. mengeluarkan, diasup lagi, mengeluarkan, asup lagi. Ternyata bisa dipatahkan akhirnya turun banget nih berat Iya. badannya. Mungkin udah nggak nonton gitu. Tapi yang ya benar karena seorang Iwan Liergo Iya, ini adalah orang yang sangat konsisten. Iya, maksudnya Apanya nih konsisten ini? Apa? sekali Dalam nonton hal harus kayak- habis gitu. Ya, maksudnya ibaratnya kayak mau mulai sesuatu harus konsisten. Bisa. Nah ini udah nge-cross ya. Jauh nih crossnya jauh. Dari udah nonton ya kan. Gue pengen nanya soal pergerakan nih. Nah, Asik, boleh. bergerak. Ya, yang banyak mungkin nggak diterima atau mungkin bisa dibilang annoying malahan, ganggu gitu. Ya. Lu dengan segala keterbatasan ataupun juga kelebihan yang lu punya, kenapa lu mau untuk memulai segala movement yang udah ada sampai sekarang di dunia musik? Apa nih contohnya kayak Indie Kendari mungkin ya? Iya, Indie Kendari. punya. Iya, soalnya Gimana sih? soalnya movement maksudnya Uber Strong pun brandku pun itu movementnya ke musik juga. Benar, benar. Itu Jadi- cuan nggak? Alhamdulillah. Oke, kita bisa. Sabi. Iya, Pokoknya karena kalau yang cuan-cuan yang sipit lah udah ya. karena yang gue tahu adalah Iwan adalah salah satu orang yang gue bisa bilang konsisten karena dari awal dari SMP kan udah merana ke SMP SMA merana kedua bisnis. SMA. SMA awal ya. Anu Awalnya apa itu- dagang kecil-kecilan. dagang Dagang kecil-kecilan. kecil-kecilan dan bikin teman-temannya berantem karena stiker. Iya. Oh iya. Oh iya dulu Era tuh. itu. Ya. Orang lagi fanatik itu stiker dulu. Sangat. Karena sangat. di tahun itu pun lagi hype-nya Memang orang lagi kayak hype-nya. stiker, terus kayak dengernya merchant itu kayak BTH, Lanyard, Iya, kayak gitu ya. Kayak Bling apa yang kayak Iya gitu. kayak gitu-gitu. Dan stikernya tuh sebenarnya murah, cuman pride-nya aja yang tinggi. Nah, itu sebenarnya Iwan nyetak sendiri dijualin, Bos. dia bisa Yoi. melihat apa ya namanya? Melihat Apa? industri. Peluangnya. Peluang di situ. Iya. Gitu. Jadi gimana nih? Lo kenapa sih harus mulai dengan gerakan-gerakan yang menurut gue tuh susah banget sih kalau Ya, dimulai dengan karena sendiri gitu. banyak orang yang ibaratnya daripada bikin mending beli deh. Daripada Ah. untuk mikir kayak gimana cari produksinya, Uang gua terus makan, buang-buang waktu rokok. untuk mikirin konsep. Ah. Kenapa seorang Iwan Liergo itu mulai dari mungkin bisa dibilang zaman SMA itu kita ada zaman main gitu lah. Kenapa lu gak main? Tapi milih buat berbisnis. Iya. Main Yang juga. ribet. Ribet gitu. Kalau bilang main ya main juga sih Sama sebenarnya. siapa mainnya? Ya. enggak. Nah maksudnya main-main. Yang sebelah Oh. enggak? Ya Allah jadul lagi dibahas ya udah. Enggak, di sana kan main di sana Pak level-level. Iya, iya. Oh iya. Maksudnya main sama teman-teman. Terus. Saya juga itu. Iya. Sorry. Memulainya sebenarnya apa ya? Era memulainya tuh sebenarnya karena pertama adalah tertarik memang ketertarikannya ke situ. Oke. Sekarang udah eranya stiker-stiker nih. Banyak dia memulai dengan maksudnya ada beberapa orang yang bisa mikir cepat gitu. Fasting. Apa? Iya, itu. Fasting. Puasa dong. Iya. Fasting. Nah, ibaratnya itu dia bisa memikirkan dengan cepat peluang itu gitu loh. Kembali ke internet freak itu sebenarnya dia memberi apa ya maksudnya Banyak peluang dan pengetahuan. pengetahuan yang kayak gitu kan maksudnya teman-teman kan main gua kan banyak kan duduk sama laptop gitu kan Ya benar. ngulik musik terus gua ngulik subculture-nya era itu kan indie brand dan indie musik itu bergandengan erat Ya benar. dan salah satu yang membuat orang-orang tertarik kan stiker saat itu karena bisa Stiker. tempel sanksi dan harganya murah. Sangat. Sangat dan harganya murah. Ya. Tapi ekonomi kita yang nggak mampu Pak. Iya, Untuk kayak gitu. ngebeli gitu. Akhirnya ya. dia bisa kayak ibaratnya ada cara untuk terus dari kecil ke besar gitu loh. Lihat peluang aja sih sebenarnya. Itu sebenarnya kalau menurut gua by proses juga Iya, ya. proses. Ketika kita bertambah tanggung jawab, bertambah investasi gitu, itu bakal ngikut juga, bakal ngikut semuanya. Tapi Sejalan yang lah gue dia. pengen highlight
kok bisa sekonsisten itu gitu loh. Iya. Di umur yang sangat muda. Sekonsisten. Bisa dibilang keren juga. Ya, walaupun yang kayak lu bilang, walaupun into banget, ada yang namanya satu hari beberapa waktu yang bisa aja lu ngedrop semangatnya karena yang lu harapin Normal lah manusia Iya, ya. normal. yang lu harapin, yang lu perjuangin nggak ngasilin apa-apa, bahkan mungkin bisa ngerugiin. Iya pernah sih, Ya jelas tentu pernah lah ya apa namanya kayak rugi gitu kan. Ketipu gitu pernah. Pernah. Siapa itu? Kepo jadi kepo. Jadi gimana tuh? Maksudnya kayak ketika lu lagi ada di fase yang paling bawah, karena ketika kita mulai itu kan semuanya pengeluaran, Pak. Iya. Nggak ada Harus pemasukan. keluar dulu. Apalagi kalau mau nyari yang sponsor atau mungkin yang ngebiayain, dia pasti nanya feedback kamu ke saya apa. Dan gitu. biasanya yang awal-awal untuk kayak mulai suatu idealis dari atau buah pikir dari kita itu biasanya nggak pakai sponsor, biasanya benar-benar dari Iya, diri yourself, gitu benar, kan. yourself. Benar. Jadi Gimana gimana? tuh? Lu nanggepin atau enggak? Ceritain deh yang paling bobrok gimana? Yang fase apa namanya fase yang kurang baiknya Kurang gitu. baiknya. Kalau Kurang baiknya. baik-baiknya kan sekarang udah Ini era yang mana? Era yang masih era stiker kah? mungkin Era dari Strong dari sekarang awal kah? jadi di recap aja sih, misalnya kayak dari yang kecil-kecilnya mungkin ruginya nggak terlalu banyak, tapi pas gede-gedenya ya makin banyak lagi nih Iya, pembelajarannya. Pembelajarannya. Gitu. Iya karena apa ya dari rugi pun sebenarnya mungkin ya jelas lah ya kita drop gitu. Tapi di balik itu sebenarnya kita jadi tahu oh yang buat kita rugi karena ini. Oke. Kita tahu oh ini istilah kata kayak jalan oh ini ada lubang ya udah kalau nanti lewat jangan lewat sini lagi karena ada lubangnya Benar, gitu. benar. Karena kan mulai kayak contoh, hal kecil mulai dari stiker sampai sekarang udah punya toko sendiri dan udah punya Minister brand lah. sendiri dengan berbagai artikel yang bisa dibilang banyak lah. Iya alhamdulillah cukup produktif lah ya. Dan Cukup tanpa produktif, inilah ya, benar-benar. tanpa karyawan ya? Dijagain terus sendiri? Apa gimana? Ada freelance. Tetap ada freelance kalau lagi memang perlu di satu waktu kalau mungkin juga ada urusan lain ada Mungkin freelance. kalau lagi tour ya. Ya kayak kemarin tuh yang kayak waktu main band. Oh kemarin ada yang Tur. jagain? Ada. Oh iya. Itu ada freelance-nya. Freelance-nya gitu. Atau keperluan Toko Iwan itu yang meskipun banyak barang saya satu yang saya apa? langsung kayak ibaratnya speechless. Ada kucing-kucing ininya juga. Itu langsung mengubah Gara-gara itu kalian panggil pandangan Koko semua saya. Ya, akhirnya Iya, kita benar. jadi di tongkrong itu manggil Kenapa Iwan enggak Koko. ini apa yang lain gitu? Iya, ya? saking kokonya dia nggak punya pegawai. Iya emang Nggak akan freelance, di-spend. freelance Semua aja. kasih dia. Freelance. Untung dan juga gaji pegawai dia semua. Koko Apa yang Iwan. ditanya nih kucing-kucingan itu? Bukan lah, maksudnya ibaratnya gimana bisa mungkin kayak lu bisa struggle mungkin ibaratnya dari yang benar-benar kayak jual online terus memanfaatkan dunia offline digital. store juga punya Nah, gitu. offline store juga punya di yang karena kita satu bareng-bareng di toko yang di Palu, Gorontalo di mana? Oh iya dulu pernah ya di Palu Gue ya. pegangin runway, lu dengan brand sendiri. Kita ke Gorontalo untuk kan Palu, Gorontalo, beberapa di Sulawesi lah sentral. Tapi sampai sekarang masih ngedrop ke sana. Kayaknya beberapa artikel masih ke sana dipakai anak-anak band juga di sana. Kalau itu kerja sama endorsement. Oke. Kalau kayak gitu kerja sama endorsement untuk Jago dia untuk mah. apa namanya? Untuk kebetulan karena market ada enggak begitu besar tapi market ada di kota itu ya sudah mending Dicoba biar lebih apa namanya ya biar lebih memperkenalkan brand Overstrong juga jadi mending sekalian endorsement band yang kebetulan kenal juga sama personilnya. Nah, karena emang kayak gini. Nah, ini gue pengen nanya nih soal lo kan di line clothing nih buat yang nonton di rumah ini penting nih. Untuk memilih cara promosi dengan ngambil menurut gue apa ya? Apa tagline-nya yang era-era endorse. endorse. Lu pernah ngerasa itu nggak works nggak? Ketika lu endorse orang spend beberapa Kan kemarin duit. bisa banyak yang kita tanya dari pihak si selebgramnya atau yang di endorse. Yap. Nah, sekarang mungkin kita bisa bertanya dari yang Pihak mengendorse yang gitu loh. mengendorse, iya. Gimana tuh? Maksudnya lu harapannya selain apa ya barangnya laku, ada nggak harapan-harapan yang misalnya kayak pas lu endorse ini, gue pengen Followersnya naik gitu. followersnya mungkin naik atau Secara enggak mungkin engagement dari penjualan juga Brand mungkin. exposure naik gitu. brand Nah. exposure naik atau enggak mungkin yang paling apa yang paling lu harapin misi dari brand lu ini nyampe sama market. Itu kan susah banget tuh. Iya. Ya kan? Bicara namanya promosi ya. Mungkin ada orang-orang yang bilang gue endorse Ivan nih. Tapi kok nggak mau beri efek sih. Nggak ngapa-ngapain gitu ya. Kayak gitu. Promo itu efek itu bisa hari ini, bisa bulan depan, bisa tahun depan. Selama promo itu tetap jalan. Oke. Kayak gitu sih, kayak gitu. Jadi
kalau katakanlah hari ini belum jalan sama Ivan, mungkin efeknya belum buat sekarang dari Ivannya. Kayak gitu. I see. Kalau gue lihatnya kayak gitu. Ini Oke. ini bukan opini gue. Opini dari para pelaku yang dahulu yang sekarang sudah gede. Semua opininya kayak gitu. Jadi sebenarnya promosi itu tetap memberi efek yang entah kapan, entah mungkin hari ini bisa jadi besok, tahun depan. ya. Yang penting jalan lagi, habis lu endorse Ivan, lu endorse Awan lagi. Intinya produktif jalan lah lagi. ya. Oh, ya. Intinya produktif lah ya. Intinya jalan terus. Jalan. Ini jalan terus, ini Jalan. harus jalan terus. Konsisten itu berat, Bos. Iya. Nah itu dia, konsisten itu berat. Konsisten itu berat. Keren, gak perlu mahal. Itu. Ya, masuk ya. Kerja banget Alwan. Kerja Iya, lagi. Terima kasih Pak Rizky. Ya. Nanti ngopi ya. Pak Rizky. Pokoknya harus kelas main. Iya. Betul Gua anaknya itu. merokok banget. Ya. Dan- Dan terus ibaratnya sekarang kan banyak orang yang melihat kalau yang gue lihat 2000. Gue mesti mau nyambung promosi tadi tuh. Oh iya. Promosi tadi. Wow, seperti inilah dia. Dengan perkucingannya. Apa namanya? Kayak gini strategi marketing dia tuh seperti ini. Ya, terus Wan. Entah brand apapun, gue kan maksudnya di clothing nih kan dengan segmentasi lebih ke musik gitu. Iya, benar. Nah itu harus menurut gue ya beda kalau kolaborasi bisa X market menurut gue. Oke. Tapi kalau kayak endorsement ya emang menurut gue ya, ini menurut gue pribadi emang harus berada di jalur dari brand lu sendiri. Oke. Katakanlah kayak menurut gue ya, ini menurut gue aja, katakanlah We're Strong itu kan bermainnya sesuai dengan tagline-nya gitu, stay relax distortion. Kan distorsi, Ya. musik-musik distorsi. Ya. Makanya kenapa endorsement gue tuh ke band punk lah, Ya, ke band metalcore, ke band rock. Iya, kayak Karena merelate itu. Nah, setuju tuh lu Untuk membangun brand nggak image. musiknya? Ya ngerti lah. Cakrakan. Anjir. Nyambung. Dadali lagi, Bos. Nyambung. Jadi yang maksudnya kayak yang disebutin Iwan tadi kan ini yang kalau misalnya kalian nggak ngerti-ngerti banget ya kan, sebutin deh band-band yang main di situ deh. Biar mereka, oh ini ternyata gini, oh ini bandnya ini, selama ini gue dengerin, oh ternyata genrenya ini gitu. Band Yang lu apa sering ya? dengerin band-bandan apa sih? Band kalau yang gue dengerin ya. Indo dulu, 5. Indo 5. Jangan yang nggak bisa didengerin ya. Anjir, Harus bisa didengerin. harus bisa didengerin. Oh nggak bisa yang cuma scream doang tuh, nggak bisa ya. Masalahnya Gue mau sebut jasa tadi tuh. Iya, makanya ya kan. kalau dengar musik juga segmentasinya sangat kecil, Bos. Iya, kalau untuk musik seperti itu ya. Iya. Gimana ya kalau bicara segmentasi, lu mungkin bakal ngelihat kecil karena lu nggak ada di segmen gua. Betul. Nah, Kalau lu ada di segmen gua, lu Gede bakal tahu pasti ya. anjir ternyata ini bisa hidup kayak gini ya orang ya dari bidang ini. dari bidang itu, ngebawain musik itu, jualin merchandise yang nggak pernah gua ngerti cara bacanya kayak gimana. Iya. Taruhlah kayak mungkin kayak siapa ya? Kayak apa yang kayak Burger Kill lah tuh. Iya. Kayak Burger Kill gitu. Itu masih bisa didengerin. Itu masih bisa lu dengerin. Apa ya? Dead Squad, Sangat oke. masih dengerin. Masih bisa lu dengerin. Masih. Revenge the Fate. Ya, itu Defensive zaman Fate. dulu masih bisa didengerin. Masih bisa. 13. Alah. Itu masih sangat isi listening banget. Soft banget. Coba. Nah, intinya dari musik itu memang semua punya segmen di mana itu gede kalau lu masuk situ dan lu tahu gitu dan lu harus ngulik lah. into ke dalam dunia itu dulu gitu kan, iya. baru bisa ngerti. Kalau lu dari luar ya lu cuma bakal lihat mungkin 1, 2, 3, 4 lu cuma bakal lihat itu aja. Dan mungkin bakal banyak underestimate apa sih ini anak-anak pakai baju hitam gondrong-gondrong. Iya apa sih? Bajunya kok tengkorak-tengkorak kebakar. Jadi mungkin harus paham dulu baru tahu gitu kan. Gitu. Nah, ini gua pengen nanya nih. Wan, pengen nanya ya. Apa? Ketika ya ada orang yang looks-nya enggak metal banget atau enggak hardcore banget tapi pakai baju band metal apa band hardcore tuh tanggapan lu kayak gimana? Kalau dia emang dengar musiknya nggak apa-apa. Oke, ini lu nggak tahu. Ini orang random yang Oh lu lihat. katakanlah gue nggak kenal nih orangnya. Iya, tapi lu ngeliat dia pakai bajunya kayak ini deh, siksa kubur. Siksa kubur, Gitu, ya oke. kan? Siksa istri gitu kan. Nah, disiksa istri. Oh, disiksa Disiksa istri. Ditinggal suami. Gue bakal lihat dari dua sisi sih Oke, sebenarnya. yang pertama. Yang pertama gue mungkin di pikiran gue ini orang dengar gak sih lagu apa tuh? Ngerti, Iya ngerti atau sih? dengar gak sih sebenarnya musik ini? Kalau dia nggak ngerti, ya lu kok beli. Tapi kalau gue mau lihat secara industri band-band itu kan hidup dari situ juga, Iya. merchandise juga. Jadi gue harus lihat dua sisi nih. Apakah orang itu mungkin hanya memakai kaos saya dan tidak mendengarkan musiknya? Menurut gue pribadi, lah lu salah sih. Harusnya lu pakai kaos musik ya lu dengar lah musiknya. Meskipun cuma satu lagu mungkin itu nggak apa-apa.
Tapi di sisi lain juga gue lihat maksudnya kan band-band ini kan salah satu pemasukan mereka dari merchandise gitu kan. Sangat besar Sangat pemasukannya. cukup besar gitu kan. dari situ. Ada andil lah dalam manajemen musik tersebut gitu kan. Gue juga mikir dari sisi bandnya kan perlu hidup ya. Bodo Iya. amat gitu yang beli emang dengar Dan atau mereka enggak. nggak nongol di TV. Iya, itu dia. Tapi kan sekarang TV udah nggak kayak dulu. Sekarang Iya, kan benar. YouTube udah pegang peranan besar nih sekarang. Nah makanya, jadi kan kenapa gue tanya kayak gini? Jadi buat teman-teman yang mungkin ngefans sama artwork dari band tersebut, tapi takut disangkanya kayak Ivan sering bilang poser gitu. Poser. Lu beli merchantnya tapi nggak dengerin gitu. Nggak dengerin. Tapi satu hal yang gua garis bawahi adalah dia secara nggak langsung ngedukung band untuk Nah hidup. itu dia. Gitu. Gue harus lihat kayak gitu juga. Lu harus lihat dua sisi. Benar banget. Jadi gue netral aja sih ya Contoh terserah kayak lo deh. Alwan mungkin suka seringai gitu ya. dia- Gua mungkin lagunya nggak semuanya didengerin gitu, albumnya nggak semua. Tapi satu hal gue pengen movement yang mereka mereka bawain itu nyampe sampai kemana-mana. Karena beberapa kali gue ditanyain, Mas suka seringai ya? Ya suka sih, tapi nggak semuanya gitu. Dan menurut gue nggak salah, gue dengerin juga Iya. gitu ya kan. Dan ada andil untuk membantu si bandnya tersebut. Band gitu. itu. Dengan pergerakannya dia. Dengan pergerakannya dia, ya kan. Apalagi dengan mereka kan band-band zaman sekarang itu mulai pandai-pandai juga nih. Maksudnya kayak mereka bikin channel juga gitu. Lebih Update. Iya, lebih ngebanyakin platform buat mempermudah Akses. fansnya, aksesnya buat menikmatin album terbaru, video klip terbaru, kegiatan mereka manggung offline kayak gimana gitu. Jadi kan menurut gua yang sering nanyain, lu pakai baju band ini ngerti gak sih? Itu sudah zaman dulu. Fuck off man. Jangan lah. Benar banget. Karena dunia industri musik gitu kan. Iya, iya. Benar. Karena contoh makin kesini banyak orang yang jualan album fisik, terus iya, ada fisik naik Menurut lagi lu sekarang album fisik juga. bisa kayak dulu lagi gak sih? Soalnya kok bosen sih dengerin ini. Digital terus. Nah itu dia apa namanya ya. Kalau gua mikir ya maksudnya semua itu ada eranya gitu kan. Sama kayak kita pakai apa namanya kayak fashion lah gitu kan. Oke, Naik muter turun, terus. iya Nah, mutar benar. terus. Oke lah era digital gitu, tapi orang bakal ada sisi bosannya dan mulai itu beli vinil, mulai itu beli kaset, Beli vinil CD. gak beli pemutarnya. Oh. Ya. Putar Iya ada juga kayak gitu. Sangat pandai gitu. Ada juga yang kayak gitu tuh. Gak didengerin tapi dipajang. Sampai berdebu. Siapa tahu vinyl baliho bos? Kita nggak tahu kan. Wow. Sangat banyak knowledge-nya. Mana Saya otak kamu? pandai gitu ya. Kalau bicara apa namanya rilisan fisik bisa kayak dulu lagi, sekarang ini udah progres. Rilisan gue nggak tahu sih kalau yang mainstream industri, tapi kalau yang indie emang apa namanya sekarang ya? Iya, mereka kayaknya produksi terus. Iya, emang jalan terus mereka. Dalam Nggak terpengaruh dengan lebih- yang digital lebih kayaknya. kecil. Benar, Tetap setuju. jalan juga. Kayak gitu. Jadi menurut lu bakal naik lagi ya, dan mungkin bisa jadi investasi. Bisa karena Sangat. sekarang ya ada beberapa kelompok-kelompok yang memang katakanlah doyan sama CD atau kaset yang vintage gitu. Oke. Dengan harganya yang bisa gue bilang anjir ini waduh cuannya lumayan nih. Lumayan zaman dulu ya dia belinya cuma mungkin 50.000 100.000 gitu ya. Sekarang mungkin udah bisa Iya. juta-juta gitu. Katakanlah kayak ini rilisan The Upstairs album Oke. pertamanya dia itu sekarang dijual bisa sampai 1 jutaan padahal itu cuma CD. CD ya. Karena sudah ada diproduksi sekarang dia. Kan ada yang namanya nilai. Gitu. Nilai value-nya tuh. Jadi Yang buat dibeli. yang punya CD-CD CD coba lah. jadul ya dirawat lah. Itu nggak ada salahnya juga. Sama kalau misalnya kalian yang Sekarang keren ya, ditulis di tangan. Oh, Gitu. iya. Oke. Kan bisa ngomong, ya kan nggak masuk juga di sini. Nah, mungkin sekarang kan banyak orang yang tahu juga. Nah, kalau misalnya kalian pernah follow atau mungkin sekarang lagi nge-follow juga Indie Kendari. Jadi yang foundernya atau orang di balik Indie Kendari itu ada Iwan Liargo juga. Iya, dia Jadi- kayaknya lu yang paling teratas ya, atau enggak community itu nggak punya struktur dari bawah, dari atas ke bawah. Apa ya Atau Kalau- si ya. media ini atau Enggak, gimana sih? betul kata Alwan. Kalau misalnya dalam industri musik kota Kendari yang lagi di atas itu Indie Kendari karena dia yang update untuk lingkup bener-bener Kendari itu Sulawesi Tenggara ya Wan ya. Selalu Sultra Media ya? lah ya, untuk media ya. untuk media. Media Tapi musik. dalam Publisher. Publisher. publisher ya. Iya. Dalam Indie Kendari itu apakah kamu
menjadi seorang yang gue nyari berita lu yang update atau enggak gue yang cari berita gue yang update Oh apa iya. kayak gitu. Kalau dulu Kalau kayak gitu semuanya kacau sih. semuanya dulu semuanya tuh sendiri. Sendiri. Tapi terhitung sebenarnya di tahun ini juga Banyak yang akhirnya lebih tertarik untuk gabung gitu. akhirnya bukan akhirnya sih sebenarnya teman-teman ini sudah emang into musik sleting udah into musik sama-sama dari dulu. Sleting ya. Iya. Soalnya resleting. Beda pokoknya lagi bos. di era gue kan sesleting sama lu. Di era kita kan sebenarnya teman-teman yang into musik banyak. Banyak. Meskipun Tapi bukan mereka pelaku menyerah. ya. Meskipun mereka bukan pelaku tapi Bukan penikmat pelaku. itu. Nah. Karena tim gue ini adalah bukan pelaku tapi penikmat yang bisa gue bilang emang into sama musik. Benar. Jadi Dan sekarang ngerti lah. Iya ngerti. Jadi sekarang di Nikendari emang bukan cuma saya sendiri yang jadi kurator di situ. Nah. Ada teman-teman Cuman lain belum juga. ketemu aja sih mungkin ya. Maksudnya kayak mereka takut juga lah gua mau ngomong ini nanti nggak dipercaya sama masyarakat. Wah masyarakat ya kan sama orang-orang yang nge-follow gua jadinya nanti beritanya takutnya nggak benar, salah penulisan, apalagi bla 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 bla. Jadi mungkin mereka baru sekarang ketemu Iwan jadi oh ternyata Ada nih wadahnya Sabang gitu kan. kaku ini. Sabang kaku. Nah itu mungkin Sabi. pasti udah banyak kayak suka duka juga sebagai seorang publisher gitu kan. Ada susahnya juga mungkin, Oh, jelas. ada gampangnya juga mungkin nggak susahnya. ada duitnya terkadang. Nah, benar Betul. karena ibaratnya gitu loh. Ketika ide kita pengen ngeluarin contoh, kenapa sih band-band ini kayaknya materinya udah bagus, terus beritanya udah bagus, tapi kayak kurang keangkat gitu kan, Benar. kayak kurang di up gitu loh. Setuju. Nah, mungkin Iwan berpikir untuk ibaratnya pengen nyelesain tugas mereka gitu loh, sebagai ibaratnya ya, perantara lah ibaratnya. Perantara pemanjang Untuk sampai. tangan. Nah, perantara untuk sampai ke Nyolong dong Panjang tangan. sebagai perantara, jadi publisher juga gitu kan. Selain publisher, Indi Kendari, apalagi Wan? Wear Strong, brandnya. Sekarang ngurusin Banget toko, ngurusin brand, terus apalagi Wan? YouTube juga ada. YouTube juga ada. YouTube-nya. Itu movementnya dari si brand itu Restaurant. Oke. Bikin movement. Terus Ngapain kita ya? Apalagi ya? Band Band lu juga. Band. yang mana Band sih kan Ticket for banyak. Famous. Tiket aja sekarang tiket Oh, iya, bermain. kemarin banyak. Dulu sempat bikin band, namanya Alex Fornina. Sekarang pacaran sama namanya Nina. Oh Gitu kan. gitu. Iya, Alex doa, Fernina. doa. Terus dulu pernah punya Serigala di Dalamku gitu ya. Wow, ya Wow, Wolf iya. Inside Me dulu. Wolf Inside Me. Masih jalan. Itu bandnya masih jalan. Masih ada, tapi lu Masih cabut ada. dari situ. Cabut. Kenapa? Kan Lu Wolf Inside Me gue tandain lu. Enggak. Karena ini sih maksudnya kan gue kan punya 2 band. Ada Tiket Oke. Famous ada Wolf Inside Me. Yang secara genre pun hampir sama. Terus Terus bedain sih. Iya benar. Jadi orang sampai beberapa orang bingung, Iwan ini bandnya yang mana, sama yang ini atau sama yang ini gitu kan. Gabung Karena- aja Pandawa 5. Ya bisa bos, bikin Iya kan? grupis aja. Jadi Selain itu, apa tuh? lagi? Selain band, Jawab yang mana dulu nih Aulan tadi? Oh iya, Kenapa gua dulu dong, keluar? gua Kenapa dulu. keluar tadi? Kenapa cabut nih dari band itu? Kan soalnya dari 2 band ini pengen lebih sedikit serius. Oke. Lebih sedikit serius maksudnya kan kita tahu lah Wim kemarin habis Asian Tour Malaysia Malaysia berapa titik? 3 atau 4 titik gitu di sana. Terus TFF juga dengan progresnya kemarin launching Fisik sempat ya. sempat tour juga. Benar. Yang kayak gitu-gitu lah maksudnya progres kayak gitu ya kalau dijalanin 2 waduh. Berat Pak ya. Iya. Berat, Pak. apalagi kalau misalnya kayak orang kayak saya gini nggak bisa multitasking gitu kan, jadi berat. Jadi Mending ya mending satu satu iya. Satu aja. tapi fokus. Iya, satu aja tapi udah fokus gitu. Fokus. Nah, Bapak ini, Bapak Iya. Iwan Lergo punya banyak banget kegiatan, gimana cara bisa konsisten Iya. untuk kayak Karena berarti keren ada. nggak perlu mahal. Nah. Perlu konsisten. Perlu konsisten. Keren itu perlu konsisten, nggak perlu mahal. Nggak perlu mahal, konsisten aja. Jadi hal kecil bisa dikonsisten jadi gede gitu. Ya, contoh punya brand sendiri, punya toko juga, punya Band juga, media gitu. publisher juga, terus punya band juga, Itu banyak tuh. channel YouTube juga. Lu Itu nggak capek harus apa? butuh waktu untuk spend waktu. Tiap untuk- hari kayaknya butuh konten Iya. gitu. Ngupdate, notif gitu. Gimana? Kalau kayak di Kendari kan sekarang udah nggak terlalu berat karena udah ada teman-teman yang bantu Udah ada yang timnya, lain. udah ada timnya. Udah ada timnya. Oke, itu Jadi kelar satu. oke, Nih, kalau band-bandan gimana? band-bandan kan berlima. 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 Jadi gua nggak mikir Semuanya sendiri. Bekerja. Semua punya divisi masing-masing tuh. Oke. Semua punya divisi Oke, masing-masing. lanjut. Toko. Toko ya itu dia itu yang paling berat sih sebenarnya kalau toko. Sampai Karena memang saat ini yang paling itu full job, Full Di situ job itu ya. full job memang. Jadi emang nggak bisa ditinggalin gitu Oke. ya. Yang kalau Yang lain?
kayak YouTube sekarang itu sebenarnya bagian dari movementnya toko sih sebenarnya. Pengen Oke. promosi tapi kalau Ja- cuma promosi endorsement kayak kurang sekalian gitu. bikin activity lah. Lebih menarik gitu ya. Mending bikin activity. Oke deh. Terakhir yang gue pengen tanya dari Iwan. Kalau lu mau disebut atau enggak Wah, dipanggil ataupun juga apa ya, pengen punya nama gitu. Iwan si ini, lu Nah. pengen dipanggilnya apa? Iwan si YouTuber kah? Boleh. Iwan si Wearstrong kah? Iwan TFF kah? Atau apa gitu? Wah, kalau ini buat orang-orang ya maksudnya ya. Ya terbebasnya mereka saja lah ya. Sebebasnya mereka. Sebebasnya mereka. Sekenalnya mereka sama lu. Kalau mungkin mereka kenalnya karena konten JFS ya silakan sebut Iwan JFS. Oke. Kalau mungkin kenalnya karena Warstrong ya Iwan Warstrong. Kenalnya karena TFF ya Ini TFF. nickname-nya banyak banget, Pak. Iwan silakan. Lergo, Iwan Lergo gitu ya. Iya, iya. Yang gue kenal dia adalah memang orang-orang yang kalau sekali niat pasti kelar gitu kan. Contoh, dia ini pernah Apa? naikin badan yang benar-benar naik banget dan Iya, naik itu banget, fokus anjir, gitu loh. Itu, Sampai itu, dulu itu naik- bablas itu sebenarnya bablas. badan Itu bablas, timbangan lu sampai berapa dulu? Sampai dulu saking bisa fokusnya. gue 90. kan dulu itu nggak sampai 90 sih. Nggak sampai. 87 kayaknya. 87 kilo. Kayak gue dong sekarang 87. 87 Tapi sekarang. dia 87. tapi dia lebih ke ini kayaknya kuat fokus ke konsumsi susu. Iya, gue Oh, begitu. Gua kan kurus banget dulu. Iya, Iya. sangat. Gue Kayak pengen, ini. gue pengen Bukan kayak kaca juga, Bos. saat itu gue pengen agak-agak berisi lah, Berisi. bablas jadinya. Oh iya, anjir. jadinya berisi. Ya, jadinya sangat. Karung beras itu mah. Dan diisi. Iya, kayak gitu. Makanya sakit kemarin gara-gara nonton ini video klip kan. Iya Anjir, benar. Wan, emang terakhir siapa- Wan. Tanggapan lo untuk kayak ibaratnya dengan adanya brand lokal kayak gimana? Sekarang kan orang lagi into tuh yang seperti yang gue kepotong tadi 2018, Putra punya brand lokal kan, Bud? 19, 20 sekarang orang banyak banget into dan sadar bahwa dengan adanya brand lokal itu Heeh. terlihat Kadang ya bisa berantem. terlihat bener-bener keren gitu loh. Pride gitu. banget. Nah, tanggapan lo sebagai seorang pelaku yang dari dulu emang udah movement untuk kayak lokal kayak gimana tuh? Sekarang contoh Tunggu dulu, banyak pertanyaannya di banget mana nih? Gue masih cari pertanyaannya nih. karena lokal di sana. enggak maksudnya brand lokal Iya, maksudnya, itu. Bos. Mengenang ya Bapak tempat yang bisa dulu aja, ya. Bos. Kita. Mengenang yang dulu Enggak kayaknya. maksudnya, ya kan itu lokal coffee shop terus ada lokal Iya, brand benar. juga. Punya teman kita juga. Ya punya Teman. teman kita lah. Iya, Nah, terus apa lagi nih ya? Apa-apa ya? Saya mencari poin pertanyaannya dari tadi Bapak Iwan bicara. Nah, kan banyak sekarang orang baru sadar mungkin ada beberapa orang yang dulunya kayak suka brand luar, Oke. sekarang into ke brand lokal. Contohnya kayak Contoh kayak beberapa gua nggak berapa. pernah pakai brand lokal. Nah, gitu. sekarang kita malah lihat wah, sepatu brand lokal ludes. Banyak Coba yang angkat, mencari. coba angkat. Ayo angkat. Oh, yoi, kita lokal banget. Nah, lokal juga nih, lokal tapi Oh, lokal mana Anda? lokal sana. Lo enggak kan ada juga tadi. Iya. Nah, ibaratnya sekarang orang lebih ke into ke lokal. Nah, kalau menurut lu yang sebagai seorang yang Pelaku banget nih. pelaku banget yang Dari- selalu bikin movement bahwa Lokal, pride itu kayak lokal. gimana? Gimana tanggapan lo soal Soal sekarang? sekarang yang udah mulai naik. Ya itu Naik dan mungkin Banyak orang yang sadar. Banyak yang Kalau naiknya sadar. kan dari dulu, tapi makin banyak orang yang sadar. makin banyak yang sadar, oke. Itu bagian dari hasil perjuangan selama ini sih. Nah, nggak sebentar Gitu. ya. Nggak sebentar tuh, yang pasti kayak dulu ada namanya hashtag tuh support your local brand. Oke. Itu udah mulai dari Diulang-ulang ya. Iya, udah mulai dari kayaknya masih SMP kita. Masih zaman SMP udah Twitter gua dengar tuh. Sampai sekarang kayak hashtag tuh local pride Indonesian. Benar, karena dulu itu local pride yang gue tahu cruise. Iya, Terus, kayak gitu. benar. Itu kalau lu punya Udah tuh paling keren tuh saat itu tuh. dan ya sekarang mungkin dia udah nggak kayak gimana karena udah cuannya banyak kali. Oh, terus sekarang makin Iya. gede Udah sekarang. menaikkan standar Iya. udah gede kenceng juga banget sebenarnya. tuh. Udah makin Ya kan? gede sekarang. Jadi lu gimana? Maksudnya Gimana? kayak Sekarang ya gue bisa gue by bilang. proses itu Iya, itu hasil dari proses pelaku-pelaku ini selama pelaku-pelaku dari bidang ini selama ini. Selama itu dari kemarin-kemarin itu bagian dari hasilnya dan akan terus bertambah karena movement ini terus digodok, nggak berhenti sampai di sini, itu terus digodok. Hari ini pun mungkin sekarang lagi ada kolaborasi, lagi ada buat movement apa gitu di luar ataupun di Kendari juga, maksudnya dimanapun gitu ya tentang bidang ini. yang penting konsisten. Itu dia. Itu keren, gak perlu mahal. Keren, Yes. betul, mahal. Tapi harus konsisten, Bos. Thank you Pak Rizky. Nah, harapan lu Wan, ke depan Wan untuk yang lu jalanin
yang ada di Kota Kendari ini Pengen seperti sukses apa? semua atau pengen suksesnya satu-satu dulu? Pengen toko dulu kayak atau band dulu atau YouTube dulu atau gimana? Pasti dia jawab gimana? semua. Iya kalau kita bicara maruk semuanya Mbak. Dia adalah orang yang sangat maruk. Karena gimana ya? Kalau Karena bicara kita nggak pengen rezeki yang halal. Iya, Barang iya siapa yang kan. maruk? Harus lah, Iya. jangan. Iya. Jadi gimana ya harapannya buat gue pengen pisahin nih harapan buat Ya, dipisahin oke. apa brandingan Brand, apapun yang brand. lo naikin dan harapan buat diri pribadi. Oke. Oke Gimana dari tuh? Silahkan ini penutup gue pengen ngomong dah. kalau buat apa dulu nih kegiatan itu ya, maksudnya brand apa segala macam itu, yang pasti ingin poinnya pertama tetap berjalan dengan berbagai plan-plan yang sudah kita rencanakan juga, semoga semuanya bisa dikerjakan dan bisa selesai, terus ada plan baru lagi, terus ada plan baru lagi. Dan kalau untuk diri sendiri ya tentu Yang gue tunggu. Iya. apa mau arahnya mau kemana ini? Nggak tahu. Kan Bapak 2021 kan. Iya, kan nggak tahu lu mau kemana. Masa lu mau coba usaha? Bebas kalian berdua saja yang ngobrol. Iya. Silakan. Ya kan Bapak masih mau kuliah. Wow, masih- jangan di-announce, Bos. Ya, kalau gimana? Saya Van? bangga Gimana? sama saya punya anak ini kalau dari kecil. Alwan Budi Kusuma hentikan. Gimana kilonya Van? Iya. Terus Jadi terakhir. gimana? Untuk diri pribadi, lu pengen Harapannya intinya pengen lebih banyak tahu lagi sih. Karena gue Oke. jujur sampai saat ini gue masih ngerasa goblok gitu. Iya, iya. Masih kurang ya? Masih ngerasa anjir gue belum tahu ini lagi, belum tahu itu kalau fuck, dia masih duluan bodoh gitu. tahu kan? Kenapa gua nggak duluan tahu kayak Iya, gitu ya? wah aduh gila sempat kita kan mungkin pernah ada di masa yang gue tahu semuanya padahal anjir lu gue taunya ternyata secetek itu gitu. Oke. Jadi gue ngerasa sekarang anjir masih cetek banget sih, masih pengen banyak tahu lagi Oke. dalam berbagai hal yang gue jalanin sekarang. Setuju. Setuju banget Itu dia. sama Setuju. Iwan Ergo. Terima kasih Iwan Thank you. Ergo. Waktunya. Thank you Wan. Terima kasih. Ya. Ya, Sampai kita karena- ngobrol-ngobrol Tos-tosan, lagi. bentar nongkrong bareng aja. Nah, jangan lupa Sadi. Asik. Subscribe. Ya kalau lu mau Bisa, nge-like bisa. ya terserah, yang penting jangan di thumbs down. Ya, jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan Lonceng loncengnya, notifikasi. lonceng notifikasi biar tetap update untuk semua nyampe di update sini dari. juga ya? Iya, terima kasih banyak kasih, tim-tim. terima Terima jangan kasih. lupa main-main ke YouTube saya juga dong. Oh, iya. Saya punya YouTube, Iwan Liargo itu dia. Oke, Punya konten YouTube juga. Iwan juga, Itu ya kan? dia. channel podcast sambil dengar. Sampai ketemu lagi tentunya nanti Di- kita episode selanjutnya. Episode selanjutnya, jadi harus pantengin terus Spotify, YouTube. Apalagi yang kita belum ya? Coba dong. Anchor, pokoknya banyak banget lah. Ada Inter juga. Wow, jangan ria. Nah, sekali lagi terima kasih. Sampai ketemu di Thank you. episode selanjutnya. Jangan lupa untuk nonton di channel YouTube dan terima Jangan lupa kasih. follow Iwan di mana? Instagram di mana? Instagram. Iwan Liargo ada semua tuh, semuanya. Oh, iya. Facebook, Twitter, Instagram semuanya ada. Alright. Oke. Sampai ya. ketemu. Bye. See you. Podcast sambil dengar bersama Authentic City Silver Space pasti keren.